termasuk juga ini. Ini ada sambar, ini namanya sambar. Dipakai untuk menekan kuala. Videonya tiba-tiba keputus sendiri. Jadi lanjut rekam yang kedua ya. Biasanya kalau pengunjung yang kita tanya itu dikiranya ini untuk menangkap ikan. Iya. Bukan, ini untuk menangkap kuala banyak itu mengganggu. Iya dong kan, sama padi. Iya. Itu kan di ujung bawahnya itu rapat ya, makanya dia akan terjebak di situ kalau kita tangkap. Kemudian ini ada tenggala untuk membajak ya, untuk membajak sama pada zaman dulu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang di terakhir adalah koleksi ini. Koleksi naskah kuno. Koleksi apa naskah kuno? Masuk dalam koleksi apa? Filologika. Filologika, ya. Jadi koleksi naskah-naskah kuno itu masuk ke dalam naskah koleksi filologika. Jadi ini contohnya ada beberapa contoh cakepan. Kemarin sempat dijelaskan ya sama Ibu Gunarti, kalau yang namanya takepan itu ada di bawah dan di atasnya tuh yang seperti kayu kayak gini, jadi dia bisa ditakep. Nah, namanya takepan. Kalau dia nggak ada, maka dia naskah lontar biasa namanya nanti. Ini ditulisnya menggunakan huruf Jijawa. SD pernah diajarin nggak? Pernah ada yang pernah ya, Mas? Ada yang mungkin yang nggak pernah ya. Ya. Tanya kalau buat tulis kan dia pakai apa biasanya? Pakai pisau pangot tuh ada di situ nanti. Ada pisau pangotnya tuh. Jadi dia seperti digores ya, tidak seperti kita yang pakai tinta ya. Kalau ini tuh digores. Jadi ujung pisau pangot itu agak tajam. Nah, ada nggak pisau pangot? Nah, ini deh yang nomor 1 tuh. Nih, kan ada ujung sebelahnya tuh yang agak tajam. Dan ntar itu yang dipakai untuk menggores daun lontarnya. Jadi kalau menulis seperti ini, itu nggak bisa kayak kita yang kalau salah kita titik ya, itu nggak bisa. Kalau kita nulis satu daun lontar kayak ini, satu lentir, namanya lentir ya, satu huruf. Salah satu huruf aja, padahal udah tinggal huruf, itu nggak bisa. Jadi kalau nggak dicoret, bisa diulang lagi. Biasanya ada sih coretannya gitu. Jadi kalau bisa nggak ada salah-salahnya. Sekarang kita Harus lihat. sangat teliti. Betul. Nah, ini aksara tradisional. Nah, adik-adik bisa lihat nih. Jadi dari Sasak, Jawa, Bali. Ini hurufnya hampir Sama beda. mirip ya kalau Sasak, Jawa, Bali, dan hurufnya juga kalau di Jawa Hono Coroko di mereka bacanya. Di Bali Hana Caraka juga sama dengan di Sasak. Cuman ada 2 huruf yang di Jawa ada 20 ya, kalau di Bali dan di Sasak tinggal 18 karena memang di penggunaan sehari-hari masyarakat di Sasak tidak menggunakan itu, yaitu huruf do kalau di Jawa ya, sama to itu nggak ada di sini. Kemudian kalau untuk Samawa ada bisa lihat tuh seperti itu. Samawa sama Bojo beda ya, dengan di sini sangat jauh bedanya. Termasuk tadi dari sehari-harinya aja pengaruhnya juga beda. Kerisnya tadi mereka lebih ke dapat pengaruh dari Sulawesi. Kemudian bajunya juga dia bisa lihat tadi tuh baju bodo ya. Oke. Kalau bojo rupanya kayak campurannya sama Arab. Iya, kayak ada Arab-Arabnya ya, kayak bojo. Oke. Lebih Nah, mendalam. ini dia. Jadi bojo tuh sebenarnya punya aksara tradisionalnya seperti ini. Tapi tadi kalau kita lihat dari banyak sekali naskah, termasuk yang di sana nanti ada naskah-naskah dari Bima itu mayoritas menggunakan huruf Arab ya. Tadi udah dijelaskan. Kenapa? Karena ada pada masa Islam mulai masuk ke Bima, kemudian diperintahkanlah untuk diubah semua manuskrip atau naskahnya untuk ditulis menggunakan huruf Arab berbahasa Melayu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Oke, sudah ya koleksi filologika. Kita lanjut di sebelah. Ini ada termasuk koleksi lumayan baru ini ya, adik-adik tahun lalu kita iniin fitrinya. Ini adalah koleksi pahlawan nasional kita ya, tahu ya? Yang gambar di ikro itu.
gambar di Iqra. Oh Ada di ya. belakangnya. Oh iya iya iya. Jadi ini adalah pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat, Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Oke, jadi ini adalah kakek dari Tuan Guru Bajang, ya betul. Jadi ini kami peroleh beberapa koleksinya. Ini baru tahun lalu adik-adik. Jadi salah satunya juga untuk memberikan informasi ke anak-anak ini karena ternyata tidak semua anak-anak tahu kalau ternyata dari NTB ini sekarang kita punya pahlawan nasional loh gitu. Jadi supaya tahu dan jangan sampai nggak tahu dong ya kalau kita punya pahlawan nasional dari NTB, yaitu Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, kayaknya udah ya semuanya. Tinggal yang di luar, kita terakhir ke beberapa koleksi yang ada di halaman. Sebelum sambil saya mintakan kunci ruangan. HP saya. Iya, nanti Apa? coba saya Oh, dikantongin. Oh iya. Jadi adik-adik nanti setelah ini kita sambil bersiap-siap ya. Tadi karena nanti kita akan presentasi ya nanti. Jadi kira-kira apa yang akan disampaikan kita siapkan. Sebelumnya tadi di sana udah, jadi kita ke yang sebelah kanan. Beberapa koleksi yang ada di sebelah kanan. Nah, bebas. Oke. Ini adalah koleksi Kayak di kayak di Upin Ipin ini ada namanya adalah lingga. Mana ya, belum ngumpul semuanya ya. Mungkin yang dari Dwi Jendra pasti tahu ya. Mana yang dari Dwi Jendra tadi ya? Tahu ya ini apa? Nah, ini adalah lingga dan yoni. Ini koleksi arkeologika dari hasil penggalian di mana ditemukannya di Desa Pendue, Kabupaten Lombok Utara. Nah, ini adalah simbol kesuburan Dewa Siwa ya teman-teman. Nah itu, jadi lingga yoni ini merupakan simbol kesuburan Dewa Siwa, masuk ke dalam koleksi apa tadi? Arkeologika, karena ini hasil penggalian ya, ditemukannya di Desa Pendue, Kabupaten Lombok Utara. Lingga yoni, jadi lingganya tuh yang berdiri, yoninya itu yang ini yang di bawah. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nanti terakhir adalah ini ke rumah ya. Rumah, betul, rumah adat. Oke, silakan kita kumpul dulu sih deh. Jadi di rumah tradisionalnya orang Saka itu biasanya tidak punya ada rumah saja, tapi lengkap dengan lumbung di depannya dan bruga. Jadi bruga itu, bruga. Nah, kenapa biasanya dia menerima tamunya di bruga, tidak di dalam ya. Kalau rumah jendelanya pun sangat kecil. Filosofinya apa? Supaya kalau dia punya anak perempuan itu bisa dilihat nih keluar masuknya dia, supaya jangan sampai dia keluar dari sisi jendela ya, karena kalau di pernikahannya orang Sasak kan ada yang namanya dilarikan. Nah itu untuk menghindari supaya tidak diculik nih si anak perempuan. Kemudian di depannya pasti ada lumbung nih seperti ini. Itu lumbungnya, lumbung padinya. Kemudian ada bruga yang biasanya dipakai untuk ya untuk menerima tamu juga. Kemudian acara keluarga